السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وانعم على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah, jamaah sekalian, Allah kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita diberikan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bermudzakarah, duduk di majelis ilmu setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Insyaallah amalia kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amal saleh, insyaallah. Salawat salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Salawat salam yang insyaallah dengan penuh rasa rindu kita kepada Nabi, mahabbah serta kecintaan kita kepada beliau. Semoga ini semua menjadi bukti di akhirat kelak bahwa kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul berharap akan syafaat beliau nanti di akhir, insyaallah. Syafaat masuk surga bersama keluarga-keluarga kita. Dukhulul jannah bighairi hisabin wala adzab. Masuk surga tanpa dihisab-hisab amal kita. Jemaah sekalian Allah muliakan, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita. Adapun pembahasan yang akan coba kita sampaikan, Waalaikumsalam, kita bahas pagi hari ini adalah perkara tentang babus salah, tentang ibadah salat. Ya. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan. Ya, juga kaitannya dengan kajian tafsir, insyaallah. Dicantumkan dalam kitab ini hukumus salah, hukum atau kedudukan hukum salat dalam syariat. Qala al-muallif, pengarang kitab ini, beliau berkata, as-salatu fardhatun ya ala kulli mu'minin. Ibadah salat hukumnya fardu, ya, fardu ain, ala kulli mu'minin, atas setiap orang beriman. Walaupun tidak disebut mukminah, itu sudah masuk di situ, include. Ya, mukmin, mukminah. Jadi hukum salat ini fardu ain. Ya. Bagi setiap orang beriman. Sehingga tidak ada alasan, ya, sesuatu apapun kemudian seseorang meninggalkan ibadah salatnya. Idz amara Allah Ta'ala biha fi ayatin min kitabih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah salat ini sebagaimana tercantum di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi ada dalil di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kefarduan atau kewajiban daripada ibadah salat. Di dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa aqimus salata
maka dirikanlah ibadah salat. Inna salata, sesungguhnya ibadah salat tersebut, kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, merupakan ibadah yang difardukan. Kitaban itu difardukan, ya. Karena ada kalimat kutiba di dalam Al-Quran yang artinya difardukan, diwajibkan. Ibadah apa? Ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kata kutiba, kataba, ya artinya Allah wajibkan, aujaba. Jadi wajib. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban. Sesungguhnya salat itu terhadap orang-orang mukmin perkara yang diwajibkan. Mauquta artinya dan waktunya sudah ditetapkan. Di ibadah salat yang fardu ini waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sudah ditetapkan waktunya. Semenjak dari jam berapa waktunya sampai jam berapa nanti dirinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau. Dan ulama menjelaskan salat subuh, ya, ba'da tulu'il fajri, semenjak terbitnya fajar, waktu subuh sampai tulu' syams, terbitnya matahari. Kemudian di waktu zuhur, min zawal, semenjak tergelincirnya matahari sampai tibanya waktu asar. Waktu asar sampai terbenamnya matahari. Jadi itu kitaban mauquta. Mauquta artinya sudah ditentukan waktunya. Dan pentingnya ibadah salat ini untuk kita dapat memahaminya. Bagaimana pentingnya salat dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Perkara yang paling utama dan pertama nanti dilihat, diperhatikan, dikoreksi oleh Allah di akhirat adalah perkara salat. Jadi sebelum Allah buka lembaran ibadah puasa kita, bagaimana puasanya? Ibadah pertama yang dilihat oleh Allah apa? Sebelum ibadah-ibadah yang lain. Di situ ada zakat, kemudian ada haji, umrah. Awwalu ma yuhasab itu dihisab, dihitung dulu bagaimana ibadah salatnya. Kalau ini baik ibadah salatnya, maka insya Allah amalan-amalan yang lain pun akan baik. Apabila buruk, ya, tidak dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, itu akan berpengaruh terhadap amalan ibadah yang lain. Oleh karenanya Allah kemudian menggunakan kata perintah di dalam Al-Quran. Laksanakan ibadah salat bukan dengan kalimat i'malu, bukan kerjakan. Bukan kerjakanlah ibadah salat itu, tapi dirikan. Aqama yuqimu, ya,
dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, terus wa yuqimunas shalah, wa yuqimuna. Aqama yuqimu itu mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dari mana kita paham ya dari kalimat itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat aqama yuqimu, orang Arab itu paham maknanya karena ini menggunakan bahasa Arab, Al-Qur'an bahasa Arab, hadis Nabi bahasa Arab, dan orang Arab paham. Itu kemudian kita pelajari bahasa Arab, kita tahu maknanya. Perintah Allah faqimus shalah, dirikan salat, dijaga rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya. Bahkan sebelum ibadah salat dilakukan itu sudah kita jaga perkara yang menentukan sah dan tidak sahnya salat. Seperti wudu. Jadi melaksanakan wudu dengan baik itu merupakan perintah daripada aqama yuqimu as-shalah, dirikan salat. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa perkara yang paling utama nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Nah, ini pentingnya kemudian kita memperhatikan ibadah yang satu. Yang lain dibelakangkan. Artinya bukan tidak diperhatikan, tapi prioritas harus kita jaga adalah ibadah salat. Bahkan terhadap anak-anak kita jemaah. Anak-anak kita bila mana sudah masuk pada hukum dia wajib melaksanakan ibadah salat, enggak boleh kita lalaikan ibadah mereka. Laki-laki kalau sudah balik ya wajib dia melaksanakan ibadah salat. Kemudian perempuan, anak gadis kita, kalau sudah ada balik, wajib dia melaksanakan ibadah salat. Nanti saja kalau sudah dewasa, dia baru mungkin bisa melaksanakan salat dengan benar. Tidak boleh kita remehkan. Harus tuh diperhatikan ibadah salat. Nanti pelajari kapan ya anak laki-laki mulai balik, usia berapa dan tanda-tandanya. Kalau perempuan ya sudah menstruasi sudah balik, itu tandanya. Kalau sudah menstruasi nggak ada lagi alasan, nggak sholat tuh nggak ada alasan. Kalau orang tuanya melalaikan itu berarti orang tuanya juga mendapat. Anak laki-laki ya kalau dia hulum sudah mimpi basah, makanya kemudian dijaga tuh komunikasi dengan anak-anak itu. Kasih tahu ciri-cirinya anak laki-laki. Nah, nanti kalau kamu begini itu kamu sudah balik. Ya. Nanti kasih tahu tuh ayah, kasih tahu abi. Sehingga dia paham bahwa balik dan ada tanggung jawabnya ibadah salat. Ini perkara yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah salat baik, insya Allah itu akan berpengaruh baik terhadap perkara-perkara yang lain. Maka kalau kita ingin anak-anak kita ini insya Allah menjadi anak-anak yang terjaga agamanya, akhlaknya, kepribadiannya, nilai-nilai kebaikan itu melekat pada anak-anak kita, maka yang satu ini betul-betul perhatikan di rumah tangga kita. Di lingkungan, ya kita saling mengingatkan. Kalau kita ingin bentuk lingkungan kita ini lingkungan yang kondusif, yang baik, ya bagian upaya kita adalah ya kita saling mengajak untuk melaksanakan ibadah sholat. Makanya suara azan itu setiap waktu kan dikumandangkan, ayo sholat, ayo sholat. Di lingkungan kerja kita, Pak, begitu juga.
Biar anak-anak buah kita itu terjaga ya, nilai-nilai kebaikan, berintegritas, jujur, amanah. Ya, jangan hanya kita cuman kalian harus jujur. Ya. Tapi kita nggak berupaya untuk mengajak mereka melaksanakan sesuatu yang nanti menguatkan nilai-nilai. Subhanallah. Kalau kemudian kita mampu, ya, punya kuasa untuk kemudian ibadah salat ini bisa diterapkan dengan baik dari aturan. Kalau di rumah kita ya, dan kita membuat aturan di rumah, mana laki-laki salatnya di mana kita aja di lingkungan kerja juga begitu. Dan dia akan berpengaruh, berdampak kepada perkara-perkara yang lain. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Allah taala hafizu 'ala salawati was-salatil wusta. Hafizu, jagalah ya akan ibadah-ibadah salat. Was-salatil wusta, dan salat wusta. Salat wusta. Jagalah ibadah salat dan salat wusta. Di sini Allah menyebutkan kata hafizu, pelihara, jaga. Dan salat wusta. Salat wusta itu sebagian ulama menjelaskan adalah salat asar. Jagalah seluruh salat itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan salat asarmu. Kenapa salat asar? Biasanya salat asar ini kata para ulama menjelaskan salat yang tanggung. Tanggung gimana? Orang kalau bekerja salat asar itu tanggung. Ya. Kalau salat zuhur enggak. Salat zuhur biasanya kita sudah istirahat. Makan siang sekalian salat. Udah waktu istirahat memang. Tapi kalau waktu asar itu tanggung. Antara kita selesaikan pekerjaan dulu atau sholat dulu. Biasanya ya udah ntar sekalian pulang baru sholat asar. Pulang jam 4:30 umpamanya, ya udah sholat asarnya 4:30. Yang di sawah ladang juga begitu, Pak. Azhar, zuhur dari pagi jadi sawah. Zuhur biasanya makan siang, Pak. Udah bawa bekal. Ingat saya dulu waktu di kampung. Bapak saya ke kebun, ya kan. Orang kalau ke sawah, zuhur tuh pasti istirahat. Betul nggak? Pasti itu. Kenapa? Makan siang. Lagi bawa bekal. Tapi kalau asar, nah ditanggung nih. Selesai dulu deh. Sampai sore. Baru kemudian sholat. Nah, kata Al-Quran, was-salatil wusta. Jadi sholat yang kadang tidak tepat waktu, itu sholat asar. Waja'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qa'idah tsaniyata min qawaidil Islam al-khams. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ibadah salat ini adalah perkara kedua yang sangat penting dalam Islam. Faqala, Nabi kemudian bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Tentang rukun Islam. Islam ini dibangun di atas 5 fondasi. Bunyal Islam, dibangun agama Islam ini di atas 5 fondasi. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fondasi pertamanya adalah bahwa sesungguhnya kita harus mengikrarkan, mempersaksikan. Ikrar, syahadah, mempersaksikan dengan keyakinan. Meyakini an la ilaha,
tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi illallah kecuali Allah. Ini syahadat tauhid. Wa anna Muhammadan Rasulullah, satu paket. Dan aku mengikrarkan, mempersaksikan, meyakini bahwa Muhammad utusan Allah. Ini pondasi pertama, yaitu tauhid. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syahadatul tauhid wa syahadatul rasul, mengesahkan Allah dalam beribadah dan membangun komitmen mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah, bahwa kita meyakini yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kemudian Muhammad adalah utusan Allah, bukan hanya sekadar meyakini bahwa beliau adalah nabi, tapi maknanya adalah mengikuti. Jadi syahadat Rasul itu komitmen kita bahwa kita mengikuti Nabi Muhammad dalam menjalankan syariatnya. Tapi kalau ada orang yang dia meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul, kemudian dalam melaksanakan perintah agama dia berinovasi sendiri. Dia menemukan sesuatu lewat ada orang yang kemudian dia mengaku Islam, tapi kemudian bersemedi, ada yang bertapa untuk menyambung cara berkomunikasi dengan Allah lewat bertapa, lewat semedi atau semedi. Jadi dalam beragama ya komitmen kita wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu artinya ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya meyakini bahwa dia nabi. Kalau sekadar meyakini, orang-orang dahulu itu yakin. Emang Abu Jahal gak yakin Nabi Muhammad itu urusan Allah? Yakin kok dia. Dia tahu itu nabi. Utbah bin Rabi'ah, mertuanya Abu Sufyan, itu tahu Nabi Muhammad itu nabi, tahu. Tapi karena gengsi aja. Gengsi, nggak mau ya mengikuti Nabi Muhammad. Dia meyakini Nabi Muhammad itu seorang utusan Allah, tapi nggak mau beriman. Nggak mau mengikuti syariat. Ya, buktinya ketika Nabi hijrah, itu Nabi berpesan kepada Ali, "Wahai Ali, saya akan berangkat hijrah duluan. Kamu nanti nyusul, berangkat belakangan. Saya berikan kamu amanah. Pertama, tidur di kamar Rasulullah SAW. Kedua, tunaikan semua amanah yang ada pada saya." Jadi orang-orang musyrikin Mekah itu, tokoh-tokoh Quraisy itu, ada di antara mereka yang menitipkan sesuatu kepada Nabi. Mereka titipkan kepada Rasulullah karena mereka yakin Nabi Muhammad itu Al-Amin, dipercaya. Sehingga tidak ada kalimat Nabi, ucapan Nabi, apa yang beliau sampaikan itu bohong, nggak ada. Mereka enggak pernah menemukan Nabi itu bohong. Termasuk adalah nggak mungkin Nabi bohong bahwa dia mencatut nama Tuhan untuk berbohong, nggak mungkin. Bohong sama manusia pun dia nggak pernah, apalagi bohong sama Allah. Dia nggak pernah nyebut nama orang untuk berbohong, apalagi nyebut nama. Nah, orang-orang itu yakin Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi tidak mau mengikuti syariat gitu. Makanya kemudian makna syahadatul Rasul itu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, artinya kita berjanji mengikuti syariat beliau. Ya.
Ini pondasi pertama. Barulah kemudian ulama mengatakan wa ja'alaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qaidah ats-tsaniyah min qawaidil Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan melaksanakan ibadah salat itu menjadi pondasi kedua karena pentingnya. Ya. Wa iqamus salati, ya. Dan mendirikan salat. Jadi urutan dalam rukun Islam, urutan yang kedua adalah mendirikan salat setelah rukun yang pertama, yaitu asy-syahadah. Baru setelah salat ita'iz zakat, mengeluarkan zakat, wa hajjul bait, kemudian melaksanakan ibadah haji, wa shaum Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Di hadis ini adalah puasa Ramadan terakhir disebutkan dalam hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam Kitabul Iman. Dalam hadis yang lain, haji pada urutan yang kelima. Hikmatuha, hikmah daripada melaksanakan ibadah salat. Wa minal hikmati min syar'iyyatis salat, dan hikmah disyariatkan ibadah salat annaha tutahhirun nafsi wa tuzakkiha. Hikmah daripada syariat salat ini mensucikan jiwa dan membersihkannya. Jadi ibadah yang paling baik dalam mentazkiyah nafs kita, mentazkiyah jiwa kita itu adalah ibadah salat. Nah, membersihkan jiwa, Pak, ibadah salat. Mulai dari gerakan. Ini kalau kita bicara tentang harakah, gerakan kita dalam melaksanakan ibadah salat itu sebenarnya ada nilai-nilai untuk membersihkan ini. Hati ini. Coba sebutkan penyakit hati. 1, sombong. Sombong itu penyakit hati. Al-kibr. Orang sombong itu apa? Membusungkan dada, nggak mau nunduk. Nggak mau nunduk. Baik dalam sikap adalah makna. Sikap adalah makna, nggak mau tunduk. Nah, kemudian inilah penyakit hati ini dirontokkan, dibersihkan, dihilangkan lewat ibadah salat. Menunduk kita, ruku, menunduk. Bahkan sampai pada tahapan sujud. Kaki setara dengan kepala. Itu tazkiyatun nafs. Dalam gerakan, ya kan? Jadi kalau kita sudah ruku kemudian sujud, lalu apa yang perlu kemudian kita sombongkan? Kan begitu. Kemudian dalam hukum-hukum nanti ketika orang melaksanakan ibadah sholat berjamaah, ada hukum-hukumnya. Boleh nggak sekarang ada orang di saat pertama ini udah duluan datang, kemudian saya datang belakang, kamu duduk di belakang, di belakang, saya geser dia, saya berhak di saat pertama, nggak boleh, nggak boleh, kecuali hal-hal yang memang diperbolehkan. Contoh, tiba-tiba di sini anak kecil di saat pertama di belakang imam. Anak kecil belum balik, boleh. Nah, kami di belakang. Ya, karena hukum yang mengatur, bukan masalah anak kecilnya, hukum yang mengatur. Tapi kalau orang dewasa yang akil balik, dia duluan sampai di saf pertama, gitu ya. Kemudian saya geser dia,
Nggak boleh. Kenapa saya geser dia? Kan ada penyebab biasanya. Nggak boleh. Kenapa kau dilatih hati kita? Ini menghadap siapa? Menghadap Allah. Menghadap Allah. Siapa yang duluan itu lebih berhak. Gitu. Makanya Umar pernah marah kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah bangsawan Quraisy. Siapa nggak kenal Abu Sufyan? Bangsawan Quraisy. Ya, hartawan, orang kaya raya. Tahu sendiri kalau dia udah berdagang ke Syam, dia yang pimpin. Ya. Orang kaya. Suatu hari setelah Rasul meninggal, setelah Abu Bakar meninggal, siapa jadi khalifah? Umar. Khalifah Umar. Khalifah Umar itu membuat tempat pengaduan. Jadi memang tempat pengaduan itu Umar lebih dahulu dulu ngadai. Jadi setiap hari tertentu Umar buka. Ya untuk rakyatnya silakan untuk ngadu. Datang langsung. Langsung ngadunya kepada Umar. Mempersiapkan waktu di hari tertentu, silakan. Yang mau mengadu kepada khalifah, silakan. Dari rakyat kecil sampai siapapun silakan datang. Urutanlah datang rakyat biasa nih. Karena sebagai seorang khalifah dia akan menerima pengaduan rakyatnya. Datang rakyat biasa, rakyat jelata. Datang duluan, duduk. Kemudian datang Abu Sufyan di Madinah nih. Datang Abu Sufyan. Dia bangsawan Quraisy di Mekah. Mau ngadu juga, ada sesuatu yang mau diadukan kepada khalifah. Dia nggak punya jalur khusus, Pak. Walaupun kawannya dulu. Wah, itu kawannya Sibaqul Khayl, lomba pacuan kuda dulu di Mekah. Tapi dia nggak punya jalur belakang, Pak. Tak ketemu enggak. Umar nggak buka itu. Pokoknya satu pintu. Siapa duluan datang ya udah dia. Luar biasa itu. Datanglah rakyat jelata biasa, kemudian Abu Sufyan dipanggil oleh Asram, rakyat yang biasa nih. Ya, masuk pada duluan. Lama nih nganti Abu Sufyan. Sama Suhail namanya, Suhail bin Amr. Ini dua yang datang ngadu. Suhail bin Amr itu yang nulis neken perjanjian Hudaybiyah dengan Nabi dari kelompok orang musyrikin, Nabi dari kaum muslimin. Datang untuk Abu Sufyan sama Suhail. Ini contoh ya bagaimana bahwa diutamakan siapa yang duluan menghadap Allah. Kemudian Umar belakang, Abu Sufyan belakang. Marah dia sama Salim, ajudannya Umar. Udah dilaporin, Abu Sufyan lagi marah tuh di depan, kenapa belum dipanggil? Dia kan bangsawan. Keluar Umar. Melihat Abu Sufyan begitu. Kenapa? Ya saya ini datang ini kok belum dipanggil? Langsung ditanya, sama tanya kamu. Yang masuk Islam duluan ketika Nabi dulu berdakwah di Mekah. Yang masuk Islam duluan kamu atau orang-orang yang ini? Ditanya oleh Umar. Diam Abu Sufyan. Yang duluan masuk, saya tahu mereka ini yang duluan masuk Islam. Ketika Nabi menyeru mereka untuk memeluk agama Islam, fa'asra'u, mereka cepat-cepat masuk Islam. Wa abta'tum, tapi kalian ini masih mikir-mikir. Lalu sekarang kalian ingin diistimewakan, dispesialkan. Bagaimana nanti di akhirat ketika Allah memanggil mereka terlebih dahulu dan kalian dibiarkan sebagaimana kalian dulu. Abta'tum, kalian tidak cepat merespon Nabi. Jadi memang siapa yang lebih cepat merespon panggilan Allah, ya itu lebih berhak. Jadi siapa yang duluan Islam pertama ya memang dia. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian untuk menjawab seruan Allah. Siapa yang lebih cepat, dia lebih berhak. Sempat viral kemarin tuh Pak Wapres tuh yang katanya mengusir yang situ. Allah alam kita nggak tahu, tapi sudah ada klarifikasi kan dari ajudannya, itu bukan mengusir. Tapi memang yang dulu juga ajudan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tapi kalau itu benar umpamanya digeser-geser itu, memang dalam Islam nggak boleh. Kalau belakangan ya belakangan.
Mungkin mengikuti syariat nanti diikuti oleh protokol. Kan begitu dalam agama. Yang penting kan aman, ya, terjaga keamanannya. Mau sholat dimanapun sudah ada keamanan. Agar kita paham dalam syariat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, ya, penghargaan terhadap mereka-mereka yang lebih cepat merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ibadah salat dalam berjamaah. Jadi hikmah di antara ibadah salat disebutkan adalah tutahhirun nafs, membersihkan nafs jiwa, atau zakkiha, dan mensucikannya. Apa ya? Membersihkan dan mensucikan. Itu gimana, Pak? Tathhir wa tazkiyah. Tathhir membersihkan, tazkiyah mensucikan. Apa maknanya? Tathhir itu adalah membersihkan. Mungkin ada nilai-nilai penyakit hati, ya, di dalam kalbu kita. Maka kita bersihkan dengan ibadah salat. Nah, untuk perawatannya, menjaga hati ini terus dalam suci, maka tazkiyah. Tazkiyah itu ya ibadah salat ini bukan hanya kita baca, kemudian bukan hanya bergerak, ya, bukan hanya baca Al-Fatihah, kemudian ruku, sujud. Tidak. Pada tingkatan tathhir, ya, tathhir itu membersihkan hati, salat, kemudian gerakan kita. Tazkiyah. Nah, ini tazkiyah ini yang kemudian kita harus berupaya untuk memahami setiap gerakan itu ada pesan-pesan moralnya, ya, ada nilai-nilai yang ada dalam setiap gerakan salat. Dari situ kita tazkiyah, ya, hati kita. Wa tuzakkiha, dan mensucikannya. Masya Allah. Wa tu'ahhilul abda limunajatillahi ta'ala. Allah syariatkan ibadah salat ini agar menjadi wasilah seorang hamba langsung munajat. Munajat itu langsung mengadu, kita langsung terkoneksi dengan Allah, terhubung. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam mi'rajnya langsung berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah. Nah, lalu umatnya bagaimana cara bertemu dengan Allah? Lewat ibadah apa? Zakat? Enggak, itu kan harta, ya kan? Syahadat, persaksian, mengucapkan. Zakat, harta, puasa, menahan makan dan minum. Orang puasa, menahan makan dan minum, tapi aktivitas boleh ngapain saja, ya, bekerja, bergerak, boleh. Ibadah haji umrah, datang ke Baitullah, ya, bergerak, berputar, masih bergerak, komunikasi, ngobrol. Tapi kalau salat betul-betul itu munajat, kita sedang terhubung dengan Allah. Makanya setelah Allahu Akbar, nggak ada lagi apa kabar, ada? Nggak ada. Ya, hatta telepon berdering itu kita nggak tahu. Oh, jangan-jangan pimpinan telepon nih. Salatnya lanjut atau angkat telepon? Lanjut. Oh, lagi sholat. Bini telepon lanjut atau sholat? Tetap. Beda kalau yang lain, kita lagi bekerja. Orang lagi tawaf, Pak. Gimana Pak? Ibadah umrohnya? Nggak ketemu
Ya kan? Lagi tawaf, lagi sa'i, ada telepon, boleh nggak angkat? Boleh. Apa kabar? Lagi di mana? Oh ya, saya lagi di depan ini. Oh ya, nanti kita ngobrol ya. Ketemu janjian umpamanya di WC3 Pak. WC3 itu tempat yang viral buat pertemuan gitu ya, janjian orang-orang Indonesia. Boleh. Sa'i, tawaf, itu ibadah. Kita sedang beribadah. Tapi kalau kemudian memang sebuah tuntutan, kita mau ngobrol, ada sesuatu yang penting, diperbolehkan. Beda dengan sholat. Ya, sholat. Ya udah munajat. Allah jadikan ibadah sholat ini limunajatil abdi. Untuk dia bermunajat. Seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, di dunia sebelum dia berjumpa dengan Allah. Kalau Rasulnya sudah bertemu di tempat yang paling tinggi yang disebut dengan Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi, tidak ada lagi tempat setelah itu. Paling tinggi disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambut Rasulnya. Nabi berjumpa dengan Allah. Lalu bagaimana dengan hambanya? Allah syariatkan ibadah salat. Agar dia berjumpa dengan Rabbnya. Dia berkomunikasi, ya, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kalau munajat ini kita sedang terhubung dengan Allah, ya, dengan Allah. Kita terus meningkatkan nilai kualitas munajat kita. Kalau dengan Allah ya udah fokusnya dengan Allah, ya. Dan ini cara mentazkiyah tadi, tazkiyah daripada nafs kita. Kita lagi terhubung dengan yang lain. Tapi kita ini baru sholat Allah Akbar sebentar koneksinya dengan Allah, ya kan? Hitungan detik, ya, 10 detik, 20 detik, setengah menit. Setelah itu buyar. Ada lagi yang masuk pok macam-macam, ya kan? Wa mujawazatihi fid daril akhirah, ya, dan jalan dia untuk sampai ke negeri akhirat, ya, menyelamatkan kita ini ibadah yang sahih, ya. Bermunajat kepada Allah di dunia dan menghantarkan kita selamat sampai negeri akhirat, ya. Tadi saya sebutkan awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama dihitung dan dilihat oleh Allah nanti di akhirat adalah ibadah salat. Jadi betul-betul menyelamatkan kita. Kama annaha tanha sahibaha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitu juga hikmah daripada ibadah salat ini, tanha artinya mencegah, ya. Mencegah sahibaha, pelakunya. Sahib itu orang yang mengerjakan ibadah salat. Sahibaha anil fahsya'i, dari melakukan perbuatan fahsya, wal munkari, dan perbuatan mungkar, ya. Fahsya'i wal munkar. Dua-duanya ini adalah perbuatan yang berkonsekuensi dosa di hadapan Allah. Fahsya, perbuatan keji. Mungkar, perbuatan dosa. Namun bedanya, kalau fahsya adalah perbuatan dosa yang biasanya tidak berkonsekuensi hukuman hukuman di dunia, ya. Tapi kalau mungkar, berdampak ke situ, ada konsekuensi hukum. Seperti mungkar itu mencuri. Orang mencuri, berapa hukumannya? Tergantungnya dia curi.
Kalau dia curi kira-kira 300 miliar tuh apa hukumannya? Kan gitu. Hah? 6 tahun. Berarti kalau kita mencuri satu, bukan miliar lagi, triliun. Berarti kalau mencuri 1 triliun berapa? Oh, dikit ya. Mestinya yang nyuri ayam bukan berarti boleh nyuri ayam, enggak, ya kan? Ini sebagai perbandingan saja kan? Bagi perbandingan. Nah, itu mungkar tuh. Korupsi, ya, mencuri, merampok, merampas, itu mungkar. Ada konsekuensi hukumnya. Tapi fahsya itu dosa juga, tapi tidak ada konsekuensi. Mohon maaf, fahsya. Bapak di dalam kamar sendirian, kemudian melihat video yang dilarang, itu fahsya. Ya, itu privasi Bapak. Ada nggak undang-undangnya? Kalau Bapak sendirian gitu, nggak ada. Ada nggak undang-undangnya? Itu fahsya. Atau orang melakukan sesuatu yang berdosa, fahsya. Menyebutnya gimana ya? Ada banyak perbuatan fahsya itu. Fahsya dosa tapi tidak berkonsekuensi hukum. Ya, seperti tadi dia melakukan di atas kemauan dia sendiri, nggak melibatkan orang, nggak merugikan orang. Ya, tapi dia dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salat akan menjadi proteksi, ya, dan menjaga orang ini tidak terjerumus ke perbuatan tadi, ya, al-fahsya'i wal munkar. Yang melaksanakan ibadah salat yang merupakan benteng agar seseorang tidak terjatuh dari perbuatan fahsya wal munkar ini kan orang Islam. Lalu pertanyaannya, kenapa banyak dari pejabat yang beragama Islam kemudian terjebak pada perbuatan mungkar, nyolong uang negara? Masalahnya di mana? Berarti yang perlu dipertanyakan adalah ibadah salat. Kalau dia benar, artinya dia nyolong. Tapi bisa saja ada yang kemudian Allahu a'lam bisa saja dijebak. Mungkin kita nggak tahu. Ya, sehingga kena kasus. Tapi pada intinya adalah ibadah salat ini menjadi benteng seseorang. Ya, sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Di antaranya adalah fahsya'i wal munkari. Dua-duanya, ya. Fahsya itu biasanya hukum yang langsung yang terhubung dengan hak Allah, ya, hak Allah Subhanahu wa taala. Wal munkar ini biasanya ada kaitannya dengan hak manusia, ya, hak manusia. Hak manusia tidak selesai dengan hanya minta istighfar kepada Allah, enggak selesai. Harus minta dihalalkan, minta maaf. Makanya kemudian berat juga yang orang ngambil hak orang lain, apalagi yang diambil itu hak rakyat. Gimana cara minta maafnya? Gua nggak rela, kata tuh pedagang yang di pasar tuh. Saya nggak rela, kata petani yang belum dapat subsidi pupuk. Saya nggak rela, kata tukang-tukang ojek itu. Saya nggak rela, kata orang yang makan di resto. Kenapa? PPN-nya tinggi banget gitu. Ini pasti untuk nombok yang itu. Dia nggak rela. Umpamanya, gimana nanti minta maaf? Nah, inilah jadi keutamaan daripada ibadah salat. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut 45. Wa aqimus shalah. Nah, perhatikan di ayatnya ya. Al-Ankabut 45. Wa aqimus shalah. Apa arti akim tadi? Akim. Dirikan.
Wa aqimis salat, dirikan salat. Innas salata, karena sesungguhnya salat itu tanha, mencegah, anil fahsyai, dari perbuatan keji, wal mungkari, dan perbuatan mungkar. Kalau lihat ayatnya, tadi saya bacakan dalil di dalam surat An-Nisa 103. Itu perintah Allah dalam bentuk jamak. Fa'aqimu, jamak tuh. Fa'aqimu, dirikan oleh kalian semua. Khitabnya adalah dalam bentuk jamak, kalian semua orang beriman. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang dosa, Allah menggunakan kalimat tunggal. Wa aqimi, wa aqimis salat. Seolah-olah kita langsung ditunjuk hidup kita satu persatu oleh Allah. Kamu. Gitu. Dirikan olehmu salat. Ya. Karena ini masalah pribadi. Ya, tanggung jawab pribadi kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dibentuk oleh Allah, setiap pribadi-pribadi muslim ini harus terjaga akhlaknya, terjaga moralnya. Pribadi muslim jangan terjatuh pada perbuatan keji dan mungkar. Makanya Allah katakan wa aqimis shalah. Kamu jagalah ibadah salatmu. Jagalah ibadah salatmu. Karena kalau saya baik dalam melaksanakan ibadah salat ini, insya Allah pribadi saya baik. Kemudian si fulan, orang B nih, salatnya baik, maka kepribadiannya baik, terjaga. Terus setiap pribadi muslim ini menjaga ibadah salatnya, dia sedang membentuk dirinya menjadi pribadi yang baik. Kalau sudah pribadi muslim ini baik, maka akan terbentuklah komunitas muslim yang baik. Kalau sudah komunitas muslim terbentuk yang baik, masyarakatnya ini baik, nanti lebih besar lagi komunitas. Ternyata negara di mana rakyatnya pribadi muslimnya baik. Ya udah, motor di depan sono 24 jam nggak masalah. Kenapa? Orang pribadinya baik, tahu nih kalau nyolong nih bagaimana? Kan nggak ada yang lihat. Iya, tapi Allah kan nanti berat pertanggung-jawabnya. Itu. Makanya perhatikan di mana sebuah negara menekankan ibadah salatnya. Sallu ayuhan nas, sallu. Keliling dia. Kalau ada toko yang masih buka sedangkan waktu salat tiba, dicabut izinnya. Nggak boleh jualan lagi. Di mana tuh? Iya. Taruh motor 24 jam itu enggak. Mobil mogok, mobil umpamanya taruh pinggir jalan, tinggal aja. Ibadah salat. Makanya kalau negara ini rakyatnya salatnya hancur-hancuran, ya udah bisa dipastikan negaranya juga bisa nggak benar. Rakyat atau lingkungan masyarakat kalau salatnya nggak benar, makanya kemudian alhamdulillah kalau kita ada semangat untuk ayo jaga ibadah salat, ada salat subuh gabungan kan, itu bagian dari upaya aja. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah. Setiap pribadi kita ini langsung jadi mukhatab, ya, yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirikanlah olehmu salat. Setiap pribadi itu harus menjaga ibadah salatnya, karena salat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Allahu a'lam. Sudah waktu sudah sih? Sudah? Jam berapa terbit? 5 berapa? 5.35. Baik, sudah cukup waktunya ya. Allah alam besar. Ada yang ingin diperjelas, ingin ditanyakan? Silakan.
ada waktu. Kalau tidak ada, kita langsung tutup. Alhamdulillah, semoga kajian kita pagi hari ini menjadi pemberat timbangan amal saleh kita yang pertama. Kedua, semoga kita mendapatkan ilmu yang mudah dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkannya. Terutama perkara yang satu ini, ibadah salat. Perhatikan bagaimana ibadah salat anak-anak kita, anggota keluarga kita. Kalau ada yang masih melalaikan, kita perbaiki, ya. Kemudian berdoa kepada Allah. Mungkin di antara keluarga ada yang masih belum memahami dengan utuh tentang kewajiban salat. Semoga Allah berikan pemahaman tentang wajibnya ibadah salat. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.